Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan kami di Belajar Teknologi Zaman Now. Kali ini saya akan coba share ke teman-teman semua apa yang dinamakan dengan remote jam masjid. Jadi teman-teman mungkin banyak yang tahu ya, jam masjid itu sangat dipakai di beberapa masjid atau musola, banyak sekali LED-LED berjalan seperti yang di contoh yang saya shooting ini ada jam digital, yang bawah atas itu ada jam sholat. Untuk memodifikasi jam sholat ini diperlukan suatu remote ya, jika kita dapat dengan mudah mengontrol jam tersebut. Karena jam ini pasti diletakkan di atas yang tinggi, jadi tidak perlu diturunin, jadi perlu dibuatkan suatu tool yang namanya kan remote jam masjid. Kali ini saya akan coba share ke teman-teman bagaimana cara membuat jam remote ini. Jadi teman-teman ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang ada di Play Store ya teman-teman. Jadi kami dari Teknologi Zaman Now telah membuat suatu aplikasi di Play Store namanya Remote Jam Masjid ya. Ini saya contohkan di sini, saya coba ini ya. Nah ini, jadi namanya Remote Jam Masjid dari aplikasi Bud Studio. Jadi ini aplikasi yang kami buat. Ini yang kalau saya lihat di sini. Ini yang download sudah banyak ya teman-teman. Jadi downloadnya itu sudah, kalau lihat di sini, kalau download sudah ini. Jadi sudah 1000 download. Ya kami mohon maaf ya teman-teman. Jadi program remote ini sebenarnya dipakai untuk internal. Jadi kalau dipakai untuk remote jam musola atau jam masjid yang dibeli di luaran itu akan tidak sesuai, jadi harus modifikasi programnya. Untuk kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana menangkap ini ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi nanti saya jelaskan gimana cara menggunakan remote ini dan bagaimana cara menangkap parameter-parameter yang dikirim oleh aplikasi ini. Jadi teman-teman yang ingin memanfaatkan aplikasi ini yang ada di Play Store bisa mengikuti channel ini terus. Nanti saya akan jelaskan bagaimana menangkap parameter-parameter yang dikirim dari aplikasi APK ini. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk meremote ya. Jadi meremote jam sholat atau jam digital lainnya yang mungkin teman-teman bisa membuat sendiri, terutama yang di Arduino ya. Jadi teman-teman yang saya tunjukkan di sini di depan ini adalah satu jam sholat juga yang mini ya. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri. Jadi syarat daripada pembuatan remote ini adalah teman-teman harus paham dulu mengenai Arduino dan terutama Arduino yang Wemos ya, karena Wemos ini sudah ada wifi-nya. Jadi untuk aplikasi ini menggunakan wifi ya teman-teman. Jadi ini kalau dilihat di sini di aplikasinya itu ada ini. Jadi ini ada connect. Ini pastikan connect ke wifi. Di sini kalau jam sholat itu ada beberapa modul, yaitu ada waktu, yaitu waktu ini untuk menyimpan ini ya, untuk men-setting waktu jamnya. Jadi jamnya kadang berubah. Ini bisa di setting ya. Kemudian untuk koordinatnya, ini jamnya ini bisa disetting sini. Ini bisa kita setting jamnya sesuai keinginan kita. Jika jam yang ada di clock tidak sesuai, kita bisa setting. Kemudian ada posisi jam tersebut di mana. Jadi ini bisa tergantung lintang dan bujurnya ya. Ini kita bisa setting, bisa rubah. Jadi bisa teman-teman ada di Jakarta, ini disesuaikan dengan posisi lintang dan bujurnya.
Kemudian untuk adjustment setting ini banyak sekali di sini. Jadi ini bisa kita setting sesuai keinginan kita. Ini misalkan kita setting jam subuh, jam sholat waktu 5 waktunya, kelebihan atau kurang bisa kita setting ya. Kemudian ada running tag ya teman-teman, bisa running tag bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Ada 4 running tag ya ini. Nah ini nanti kita ajari bagaimana cara menangkap parameter itu di Arduino ya, khususnya di Arduino Wemos, karena di situ udah ada wifi-nya. Oke, kita lanjutkan untuk penjelasan codingnya atau demonya untuk menangkap aplikasi yang ada di APK yang ada di Play Store ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan penjelasan coding ini saya coba menunjukkan ke teman-teman ini adalah Wemos. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, ini Wemos, Arduino Wemos D1 mini ya. Jadi di dalam Wemos Arduino ini ada modul wifi-nya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot nambah wifi, modul wifi. Ini yang sekecil ini bisa dipakai untuk menjalankan LED ini ya, jam sholat masjid maupun jam digital yang dikontrol dengan remote wifi ya. Untuk koneksinya pakai ini ya teman-teman, pakai micro USB ya. Oke, ini cukup simpel sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai ini ya. Jadi untuk remote yang ada di Play Store yang sudah saya buatkan itu harus pakai ini programnya. Untuk pakai yang wifi lain saya kurang tahu nih. Jadi untuk demonya saya pakai ini, Wemos ini cukup bagus juga, simple dan bagus. Harganya di pasaran sekitar 35 sampai 60 ribuan ya teman-teman. Oke, itu penjelasan sedikit mengenai Wemos biar teman-teman tahu. Kita lanjutkan ke demo coding ya, demo source code-nya ya. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai program bagaimana saya capture dari APK ya. Ini programnya, contohnya sangat sederhana. ini programnya buat Arduino Wemos ya. Jadi ininya kalau kita cek ini compilernya ini, boardnya Wemos D1 R2 mini ya. Jadi ini compilernya seperti itu. Jadi ini contoh programnya, teman-teman bisa mengikuti program ini atau copy, nanti di linknya ada di description ya. Di description bawah nanti source code-nya ada di situ, teman-teman bisa download. Jadi ini sederhana sekali. Jadi ini library-nya ada 3 ini, ESP8266 WiFi. Ini adalah untuk program WiFi-nya Arduino Wemos dan program untuk web servernya. Kemudian di sini ada EEPROM. Jadi EEPROM ini dipakai untuk menyimpan data adjustment surat sholat, terus data running tag, kemudian data koordinat. Ini semua disimpan di EEPROM ya, memori. Kenapa disimpan di memori? Ini sangat penting karena biar tidak hilang ya. Nanti kalau jamnya restart tidak hilang, tetap tersimpan di memori. Bagaimana cara memprogramnya ada di sini semua ya. Jadi ini kita definisikan dulu adjustmentnya, ikomanya, jeda koma subuh, duhur, terus adjustment waktu subuh, terus nanti jeda waktu azan, jeda off-nya subuh, terus kemudian tag-nya kita definisikan di sini. Sini yang penting ini. Jadi teman-teman untuk membuat Wemos harus di config seperti ini ya. Jadi ini ada SSID-nya, namanya WiFi demo. Nanti di sini akan muncul ya di WiFi-nya itu akan muncul ini ya. Di sini ada WiFi demo. Di
di handphonenya ada keluaran WiFi nih Bu. Ini adalah definisi dari sini di programnya SSID ini. Ini passwordnya pakai ini 2001 2022. Ini kita bisa setting sesuai keinginan kita. Kemudian mode portnya 80. Ya, ini yang terpenting ya. Jadi ini adalah definisi dari program yang disesuaikan dengan APK yang ada di Play Store ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi harus pakai ini nih. Ada main menu, ada setting waktu, terus ada setting proses, ada setting koordinat, ada setting koordinat proses, ada setting adjustment, ada setting adjustment proses, kemudian read running tag, update running tag 1, update running tag 2, update running tag 3, update running tag 4, selesai. Ini harus sama ya. Teman-teman harus membuat program jika menggunakan APK yang ada di Play Store, APK remote jam sholat, remote jam masjid, ini harus sesuai ya, harus disamakan. Jadi teman-teman bisa disamakan. So, nanti untuk demonya kita akan kirim ke serial ya, ke monitor. Jadi nanti kita bisa monitor di sini nih, ya ada serial monitor. Nah ini nanti untuk mengecek data yang dikirim dari APK bisa ditampilkan di sini. Kita definisikan sebagai set serial ininya 6 byte-nya, bitrate-nya 9600. Ini waktu setup ini mencetak yang di printernya. Kemudian untuk definisi awal mungkin teman-teman menjalankan ini ya. Jadi ini ada tulis EEPROM 1 ini, tulis untuk adjustment, kemudian running tag-nya harus ditulis ini. Tapi sekali aja ya teman-teman bisa jalankan. Kalau untuk program saya ini udah saya jalankan, jadi nggak perlu dijalankan, ini kita remote. Terus kemudian untuk pertama kali jalan harus mereload koordinatnya. Ini baca daripada EEPROM, reload adjustment, reload running tag. Nah, ini contoh-contoh prosedurnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di sini nanti. Nah, ini untuk reload adjustment ini kita potong-potong ya, kita substringnya sesuai dengan nama variabelnya ini. Ini reloadnya, reload running tag-nya, ini kita reload baca EEPROM-nya seperti ini. Nanti teman-teman bisa nyentuh ini dulu ya. Terus kemudian untuk inti programnya seperti ini ya, teman-teman. Ini untuk definisi ininya, connect ke WiFi-nya, statusnya. Kemudian ini yang penting ya. Jadi server handle client itu untuk mengoneksi antara WMOS dengan luar ya. Jadi WiFi, connect ke WiFi pakai handle client ini. Jadi fungsi ini untuk menghandle jika ada aplikasi yang masuk lewat WiFi. Kemudian kita set di sini settingnya. Jika settingnya dalam kondisi setting true, ini langsung looping ya, looping di sini. Jadi looping menghandle yang program di WiFi-nya. Bagaimana ngeset settingnya satu ini, kita cukup menghandle ini ya teman-teman. Jadi waktu menjalankan main menu ini, prosedur ini adalah setting true. Jadi satu ya, settingnya jadi true sehingga program akan looping di sini ya. Looping handle client ini artinya handle client ini program menjalankan prosedur-prosedur yang ada di sini nih. Nah, ada di sini nih. Jadi kalau sudah masuk ke handle client, sudah dikontrol oleh WiFi, nanti program-program itu akan masuk ke sini. Fungsi-fungsi ini berfungsi. Jadi prosedur-prosedur ini akan dipanggil lewat WiFi. Jadi itu teman-teman cukup simpel ya. Main menunya kalau selesai, ada klik selesai, ini kita settingnya menjadi false. Jadi kembali ke awal lagi. Terus untuk setting waktunya teman-teman bisa menyesuaikan nih, karena ini untuk demo ini saya setting tanggalnya permanen ya. Nanti kalau udah teman-teman bikin RTC sendiri, nanti diambil dari RTC waktu-waktunya ini. Ini untuk demo, untuk setting waktunya. Jadi teman-teman pakai ini dulu untuk demonya. Jadi untuk setting waktu ini untuk meng-get data waktu yang ada di jam WMOS. Kemudian ada setting koordinat proses ini seperti ini. Jadi kita tampilkan ke
serial untuk hasil prosesnya. Kemudian setting waktu proses ini untuk menyimpan ya. Jadi kalau ada RTC-nya ini kita unremark aja. Ini untuk menyimpan data-data yang di RTC-nya. Misalkan jam, hari, waktu, jam, menit, detik ini kita bisa setting. Kita setting ke RTC-nya. Kemudian kita tampilkan di ini untuk tracing-nya, untuk kita tampilkan di serialnya. Sini ada update running tag 1, tag 2 sampai 4 ya. Ini teman-teman bisa pelajari sendiri nanti di linknya di bawah ini ya, linknya di bawah description. Nanti bisa dilihat teman-teman, bisa download sendiri, bisa nyoba sendiri. Itu teman-teman, jadi sangat simpel ya untuk aplikasinya. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa ini ya, kita cek dulu di Play Store ini programnya seperti apa APK-nya. Ini teman-teman bisa lihat di sini nih, di remote jam masjid. Ini kita klik aja. Jadi ininya seperti ini ya teman-teman. Ini yang teman-teman download. Ini sampai, kalau kita cek di sini, ini sampai 1000 lebih ya download. Ya mohon maaf teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa memakai ini langsung dipakai ke jam sholat ya. Teman-teman harus modifikasi. Kali ini saya akan coba share ya. Jadi teman-teman yang gimana cara menggrab data dari APK ini. Oke, untuk memastikan ini tadi jamnya kan udah di ini, namanya ini wifi demo ya teman-teman. Jadi sebelum agar bisa connect ke jam wifi nya, kita cek ini nih di wifi nya, ini datanya kita matiin, kita connect wifi. Jadi wifi nya ke connect wifi demo ini. Oke, kalau udah connect ini kita cek lagi, berarti udah connect ke demo. Terus kita jalankan ini ya programnya. Nah ini programnya ya teman-teman. Jadi untuk mengecek kita pakai ini ya, kita demokan di sini di aplikasi Androidnya ada ini nih, ada namanya serial monitor. Jadi kita tadi yang data yang dikirim dari APK kita kirim ke serial ini, COM-nya ini. Jadi teman-teman bisa deteksi. Jadi untuk bisa connect, kita klik aja di HP-nya. Di HP-nya kita klik gambar masjid ini. Nah, ini jadi pastikan di APK ini udah connect, di handphonenya udah connect WiFi yang Wimos-nya ya. Jadi kita connect. Nah ini setelah connect berhasil, ini akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi tampilan waktu, koordinat, dan adjustment. Jadi kita nge-grab waktu. Nah ini di programnya sini ya. Di programnya sini ada namanya reload waktu ya. Sini ada setting waktu. Wah ini. Jadi setelah setting waktu, kita klik waktu ini, jadi ngirim data ini, tanggal, bulan, tahun, menit, detik ke web ya, ke web server yang ditangkap oleh APK ini. Jadi dipakai untuk ditampilkan lagi. Jadi ada tanggal, bulan, tahun. Kemudian apabila kita coba simpan ya, jadi kita simpan waktu ini. Misalkan kita ada detik ke 10. Kita simpan. Di sini setelah kita simpan nanti data ini ditampilkan di sini ya teman-teman. Data yang ada di handphone ini tidak tampil di sini. Ini tanggal berapa, detiknya detik ke 10. Itu ya teman-teman, jadi lebih gampang ya. Jadi teman-teman bisa pelajari codingnya seperti apa untuk menampilkan, untuk menangkap dari APK ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke koordinat. Koordinat juga gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada namanya koordinat, setting koordinat. Nah, setting koordinat ini membaca EEPROM.
kemudian ditampilkan ke web server ini ya. Tampilan web server inilah nanti yang dipakai untuk tampil di handphone. Kemudian untuk prosesnya seperti ini. Jadi menangkap proses ini, yang menangkap parameter yang dikirim oleh handphone, lintang, bujur, sama GMT ya, harus ditampilkan. Kemudian dikirim ke serial. Jadi kita coba simpen, save koordinat. Nah ini, jadi save koordinatnya ini hasilnya seperti ini ya teman. Jadi ini dibatasi dengan tambah pagar. Jadi kita tutup, kita coba adjustment. Adjustment ini banyak sekali teman-teman ya. Jadi adjustment ini ada adjustment iqomah, subuh, duhur, asar, maghrib sampai isya, ada adjustment waktu subuh, kemudian menuju adzan berapa menit, ada kecerahan, ada adjustment hijrah, ada off subuh. Nah, ini macam-macam. Jadi kita coba save ya. Ini prosesnya seperti tadi. Jadi pertama mengambil data dari EEPROM itu ditampilkan di sini, kemudian kita save, coba simpen ya. Nah, ini kita simpen, nanti yang keluar di sini nih, ada adjustment ini. Jadi model formatnya seperti ini. Ini parameter 1, parameter 2 dibatasi dengan tanda titik 2 ya. Ini semua parameter yang dikirim dari APK. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk mengupdate adjustment yang di programnya teman-teman. Kemudian untuk running tag, coba kita running tag ini macam-macam nih. Jadi ada running tag 1, 2, 3, 4. Ini teman-teman misalkan ini kita tambah ini running 1, 2, 3, 4, 5. Kita send ya, kita send sini. Nah, nanti di sini akan muncul nih running tag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dan bisa berlaku juga untuk tag 2, tag 3, dan tag 4. Itu ya, simple teman-teman ya. Jadi ini adalah cara meng-capture daripada program yang ada di APK ya. Teman-teman bisa memanfaatkan program di APK ini untuk program yang ada di teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini. Ini yang running tag 2 juga bisa nih. Misalkan 222222. Kita simpan aja. Nah, nanti akan muncul nih di sini 22222. Cukup simpel ya teman-teman ya. Ya cukup simpel, harus tahu coding Arduino juga untuk membuat remote ini. Oke, itu teman-teman tadi yang bisa saya share mengenai cara menggrab data dari APK remote jam sholat. Jadi teman-teman jika ingin mendownload silakan mendownload ya teman-teman, silakan pakai free. Jadi teman-teman bisa pakai, terus kemudian bisa memodifikasi di codingnya teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman ikuti terus channel ini sehingga tidak ketinggalan dengan update-update program terbaru. Oke teman-teman, kali ini cukup sekian ya sharing dari saya yang bisa share mengenai jam digital ini. Semoga apa yang saya share ini dapat bermanfaat kepada rekan-rekan semua. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.